teorinya kita belum tentu semuanya pada tahu. Ya. Jadi di sini membahas tentang masalah kitab Safinatun Najah, yaitu inilah fikih dasar. Ya, fikih dasar kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa kafa bihi wa 'ulumihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ila akhir kitab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumagrufi Syekh Salim bin Samir Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bermula segala puji itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Wa bihi nasta'in, dan juga Allah taala, kepadanya kami meminta pertolongan. Ala umuri dunia waddin, atas segala perkara-perkara dalam urusan dunia dan juga perkara urusan agama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan juga kami bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, penutup para nabi. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga untuk keluarganya dan sahabatnya semuanya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Arkanul Islami khamsah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa saumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam kitab ini dibahas yang pertama kali adalah arkanul Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Arkanul Islamu khamsah. Arkanul Islami khamsah, yang bermula rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama itu adalah kita mengucap 2 kalimat syahadat. Ada namanya syahadat tauhid dan juga ada namanya syahadat rasul. Syahadat tauhid itu adalah kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Itu namanya syahadat tauhid. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Anta budallah, kami menyembah Allah. Itu syahadat tauhid. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, bahwa tidak ada nabi yang menjadi utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya 2 kalimat syahadat. Nah, orang kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat, berarti dia itu sudah sah menjadi orang yang beragama Islam. Islam itu adalah agama yang tidak memaksakan seseorang untuk memeluknya. Ya. Islam itu agama yang tidak memaksakan orang untuk memeluknya. Tapi kalau orang itu sudah memeluk agama Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Islam itu akan mewajibkan pemeluknya untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Itu. Apa sih yang dimaksud dengan Islam itu? Di sini saya sudah mencatat semuanya. Kalau saya bawa kitab-kitab yang lainnya terlalu berat, jadi saya catat di buku tulis. Ya. Islam itu mengandung makna al-Islamu an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Jadi yang namanya Islam itu
adalah menyembah Allah, wala tusrik syai'a, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu. Itu maknanya Islam. Kenapa orang itu mau memeluk Islam? Karena ada rasa iman. Ya. Orang sebelum dia memeluk agama Islam, pasti dia itu akan mencari dulu apa sih Islam itu. Siapa sih Allah? Siapa sih Nabi Muhammad? Apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran? Kenapa orang itu harus ke Madinah, harus ke Mekah untuk melaksanakan haji? Ada apa dengan Islam? Itu pasti akan dipelajari terlebih dahulu. Setelah dia mempelajari tentang agama Islam, akan tumbuh rasa keimanan. Kenapa? Oh, ternyata Islam itu di mana-mana semua sama. Yang disembah cuma satu Tuhan, Allah. Nabinya Muhammad Rasulullah, Al-Quran sebagai kitab sucinya. Setelah dia menemukan rasa kenyamanan, rasa keimanan dalam hatinya, maka akan terbukalah keimanannya. Setelah itu dia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah yang Nabi sebut dengan Islam. Al-Islamu an ta'budallah wa la tusyrik syai'a, yaitu menyembah Allah, wa la tusyrik syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Setelah dia mengucap 2 kalimat syahadat, barulah orang itu dipaksa oleh Islam. Untuk apa? Untuk yang pertama, wa iqamis sholati, yaitu dia dipaksa untuk mendirikan sholat. Ya. Jadi Islam itu bukan agama paksaan. Tapi kalau orang sudah masuk Islam, dia harus melaksanakan ajaran Islam. Harus, wajib. Kalau dia tidak melaksanakan ajaran Islam, maka dia akan berdosa. Apa itu? Wa iqamis sholati, yaitu mendirikan sholat. Ya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agamanya. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agamanya. Waman tarokaha faqad hadamadin. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia itu telah meruntuhkan dan menjatuhkan agamanya. Dan juga dikatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya yang namanya sholat itu mencegah perbuatan seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Keji itu banyak Pak macamnya. Ada orang dia berbuat kejahatan, kemungkaran. Berbuat kekejian itu asusila, kekejian. Ya, dia mencuri, dia berbuat zina, itu namanya keji. Munkar, dia berbuat kejahatan. Kalau orang sudah melaksanakan sholat, sudah mendirikan sholat, pasti dia itu akan merasakan ada yang mengawasi dalam dirinya. Ya, merasa ada yang mengawasi dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan iman. Ya, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu terkadang tinggi naik dan juga terkadang turun. Itu namanya iman. Ya, nanti nih sebentar lagi Pak, 2 bulan lagi iman kita semuanya akan bertambah. Amin. Amin. 2 bulan lagi Pak, iman kita itu akan bertambah. Kenapa? Karena kita puasa di bulan Ramadan. Ya, iman. Kalau bukan karena iman, nggak mungkin kita siang-siang merokok. Betul nggak? Ya Pak Tri. Ya, ya kan? Kalau bukan karena iman, nggak mungkin kita pagi-pagi sudah minum kopi. Ya, itu semuanya haram. Kalau siang, kalau malam halal. Karena iman. Kenapa orang yang berpuasa itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu setelah dia mendirikan sholat, maka yang namanya rukun Islam yang kedua yaitu iqamis sholati. Yang ketiga wa itaiz zakati, dia membayar zakat di bulan Ramadan. Ya, zakat. Setelah dia membayar zakat di bulan Ramadan, wa shaumi Ramadan, dia berpuasa di bulan
Ramadan. Ini sebetulnya kita akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa. Kenapa orang yang puasa itu orang yang beriman, Pak? Allah itu memanggil orang yang beriman untuk puasa, bukan orang Islam. Ya, bukan orang Islam yang dipanggil sama Allah untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Dipanggil tuh orang-orang yang beriman. Kalau dia itu beriman kepada Allah, maka dia itu akan memenuhi panggilan Allah. Ya. Orang yang berimanlah yang Allah panggil untuk berpuasa. Hai orang-orang yang beriman, aku wajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana aku wajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya orang yang beriman, Pak. Islam itu belum tentu beriman. Tapi kalau orang yang beriman sudah pasti dia beragama Islam. Nanti kita lihat, Pak, ya, di bulan Ramadan justru akan banyak orang-orang Islam tapi dia belum tentu beriman. Ya. Contohnya lagi apa? Ya, nanti juga misalnya sholat subuh ya. Nah, ada sholat subuh tuh. Kalau ingin melihat orang-orang yang benar beriman, lihatlah ketika sholat subuh. Oh, itu ya. Kayaknya kalau bahas itu dalam banget ya. Kadang-kadang orang sholat subuh itu kan, Pak, bukan karena malesnya masjid, ya, tapi apa? Karena ngantuknya, gitu kan. Ngantuk udah di rumah aja lah sholatnya, gitu ya. Mudah-mudahan semuanya Allah mudahkan untuk pergi ke masjid melaksanakan ibadah salat. Amin ya rabbal alamin. Tuh ya. Rukun Islam yang keempat itulah wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini ya, kita terkadang, Pak, puasa itu melaksanainya hanya di bulan Ramadan aja. Ini di bulan Rajab ya. Kita itu diperintahkan untuk berpuasa di bulan Rajab ya, itu sunnahnya kalau kita mau melaksanakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena itu sunnah. Kita tidak dipaksa untuk melaksanakan puasa di bulan Rajab. Sedangkan yang kelima, rukun Islam yang kelima yaitu wahidul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu kita pergi haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, kalau mampu. Haji ini pun yang Allah wajibkan bagi orang yang mampu, Pak. Kalau tidak mampu, diusahakan. Bukan karena kita ini nggak mampu, lalu kita ini nggak mau untuk berusaha ke sana. Jangan, Pak. Ya, jangan. Kita nggak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, untuk pergi umroh, karena mungkin kini keterbatasan daripada biaya, keterbatasan ongkos. Jangan menjadi halangan, Pak, untuk kita semuanya untuk tidak ada niat untuk pergi ke Baitullah. Kenapa? Karena antara umroh yang satu dengan umroh yang kedua itu kafaratun, menjadi kafarat. Apa itu? Penebus dosa. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan umrah yang mabrur, haji yang mabrur, tidak ada balasannya kecuali surga. Itu ya. Lagi-lagi Allah pun ini dah memanggil bagi orang yang mampu. Itu ya. Buya Hamka itu pernah mengatakan bahwa Allah itu tidak memanggil orang yang mampu. Kata Buya Hamka nih, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Paham nggak maksudnya? Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggilnya. Banyak, Pak, di antara kita ya, banyak di antara kita mungkin, mohon maaf ya, orang-orang yang mempunyai hartanya lebih, Ustaz,
Orang yang mempunyai hartanya lebih, usahanya di mana-mana, uangnya banyak, tapi dia tidak dimampukan oleh Allah. Padahal dia mampu untuk membayar. Tapi dia tidak dimampukan oleh Allah untuk terpanggil hatinya untuk ke Baitullah. Tapi ada Pak, demi Allah ini jamaah saya sendiri. Jamaah saya sendiri, jamaah umroh saya. Ya, dia itu cuma tukang gorengan. Tukang gorengan keliling setiap hari pakai pikulan, bukan gerobak, pakai pikulan. Alhamdulillah kemarin tanggal 18 Desember dia berangkat umroh, bayarnya cash 32 juta. Alhamdulillah. Itu tukang gorengan. Artinya apa? Bahwa Allah itu akan memampukan orang yang dipanggilnya. Meskipun dia itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya banyak duit, bukan orang yang berharta, bukan seorang pengusaha, tapi kalau Allah sudah memampukan orang yang dipanggilnya itu, apapun juga tidak akan menjadi halangannya Pak untuk pergi ke Baitullah. Itu. Ya, ini adalah arkanul Islam yang khamsah. Yang pertama itu syahadatu alla ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua wa iqamis sholati. Yang ketiga wa itaiz zakati. Yang keempat wa shaumi ramadan. Yang kelima wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu rukun Islam. Lanjut, dalam kitab ini juga dikatakan arkanul imani sittah, ya. Arkanul imani sittah. Yang bermula rukun iman itu sittah. Sittah itu 6. Ya. Arkanul imani sittah. Yang bermula rukun iman itu ada 6. Yang pertama antuk minabillahi. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir antuk mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Yang bermula rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah antuk mina billahi, kita beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, yang kedua kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, yang ketiga dengan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, yang keempat dengan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan yang kelima kita beriman kepada hari kiamat. Yang keenam wal qadari wa khairihi wa syarrihi, dan yang keenam kita beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun juga dengan takdir yang buruk. Antuk minabillahi, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Iman, ya, hanya orang-orang yang berimanlah yang yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memang tidak terlihat Pak, tapi Allah itu adanya di hati kita, ya. Iman itu adanya di hati. Kalau orang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun juga halangannya, pasti dia akan datang untuk memenuhi yang namanya majelis taklim, ya. Kayak saya jauh dari Jakarta Pak, datang ke Jawa Barat, ya. Saya dari Jakarta ke Jawa Barat bukan karena apapun yang saya cari, tapi apa? Yang pertama silaturahmi yang saya cari. Kalau begini saya kenal semuanya nih, ya. Saya kenal semuanya nih dengan para jamaah semuanya yang ada di RT 10, yang ada di RT 11. Bukan semata-mata karena yang saya cari makanan atau amplopnya, bukan. Itu mah nomor sekian, ya kan ya. Yang penting isinya. Ya, tuh. Kalau bukan karena keimanan saya Pak, ya, ini kewajiban saya karena saya diminta untuk memberikan sedikit ilmu yang saya miliki, saya penuhin. Kenapa? Iman saya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan langkah kaki saya dari rumah kemarin nih, itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih semua jamaah nih, kalau bukan karena iman kepada Allah,
nggak mungkin Pak datang ke sini, apalagi cuacanya mendung. Ya, enakan juga di rumah sambil nonton TV, betul nggak Pak? Tapi karena kita mempunyai iman kepada Allah, kita ingin thalabul ilmi, menuntut ilmu, maka Allah berikan hidayah untuk kita semuanya sampai kita datang kemari. Itulah panggilan iman Pak. Ya, ini panggilan iman kita. Ya, berarti yang ada sini itu adalah imannya sedang yazid, bertambah. Al-imanu yazid, sedang bertambah nih iman kita. Kalau iman kita ini sedang bertambah kepada Allah, pertahankan Pak. Pertahankan iman kita ini dengan cara banyak berzikir, dengan cara banyak melaksanakan sholat malam, gitu. Ya, saya juga Pak masih sedang berusaha. Ya, berusaha apa itu? Berusaha untuk melazimkan yang namanya zikir. Terkadang emang berat. Ya, memang berat Pak untuk melaksanakan yang namanya sholat tahajud, itu berat banget. Kecuali mungkin ada piala champion, itu gampang. Ya, ada piala Itali, ya enggak? Liga Itali itu gampang. Tapi kalau semata-mata kita hidupin alarm, ya jam 3 pagi untuk tahajud, itu bangun kita Pak, matiin doang. Ya, tidur lagi, itu ya. Itu. Iman yang kedua itu wa malaikatihi. Kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya. Kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada 10 malaikat Pak yang wajib kita ketahui, Sedangkan Allah itu menciptakan malaikat itu banyak. Tapi yang wajib kita ketahui ada 10. Dari mulai malaikat Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu 10 malaikat yang harus kita ketahui. Percaya kita Pak kepada malaikat? Percaya. Kenapa? Karena Allah ya yang meminta kita untuk percaya. Kalau kita nggak percaya dengan adanya malaikat, berarti kita ini belum beriman. Belum sempurna iman kita kalau kita ini nggak percaya dengan adanya malaikat. Yang ketiga wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Ya, Nabi Adam, gitu kan? Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Ya, sedangkan Al-Quran itu adalah pelengkap daripada kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi-nabinya. Wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya. Ya, ada 25 nabi dan rasul Pak yang wajib kita ketahui. Ya, yang wajib kita hafalin, yang wajib kita tahu nama-namanya, yang wajib kita tahu tuh mukjizatnya. Minimal kalau anak kita nanya, kita bisa Pak. Minimal kalau anak kita nanya, kita tahu, ayah, apa sih mukjizatnya Nabi Sulaiman? Apa ya? Jangan sampai Pak. Ya, saya itu selalu ngajarin sama murid-murid saya tuh kalau di sekolah itu pakai lagu. Ya, pakai lagu saya. Biar apa? Biar hafal. Misalnya seperti ini. Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Nabi Ibrahim tak mempan dibakar api. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, mukjizatnya Al-Quran. Minimal begitu Pak. Kalau anak nanya kita tahu. Itu ya, itu kita beriman kepada Rasul-Rasulnya. Yang kelima, yaitu kita beriman kepada hari kiamat, wal yaumil akhir. Kita beriman kepada hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu.
hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad saja tidak mengetahui Pak kapan datangnya hari kiamat. Nabi Muhammad hanya menjelaskan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kalau kiamat kecil itu tandanya apa? Yaitu banyaknya perempuan yang sudah mulai hilang rasa malunya, itu kiamat kecil. Terjadinya bencana di mana-mana, tuh kiamat kecil. Ya, musibah di mana-mana, tuh kiamat kecil. Ya, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, itu kiamat kecil. Itu tanda-tandanya. Kalau kiamat besar, datangnya dukhan, angin. Turunnya Dajjal. Ya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Itu hanya tanda-tandanya doang Pak. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan kapan harinya, kapan waktunya, Nabi Muhammad pun tidak bisa mengatakan. Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Gitu ya, hanya Allah yang mengetahuinya. Sedangkan yang terakhir yaitu al-imanu bil qadari khairihi wa syarihi, itu kita beriman kepada takdirnya Allah, takdir yang baik dan juga takdir yang buruk ya. Apa sih yang dimaksud dengan qada dan qadar? Qada itu adalah ketetapan dan juga keputusan Allah kepada makhluknya yang berada di dunia sejak zaman azali. Azali itu Pak artinya adalah zaman di mana Allah itu belum menciptakan dunia. Allah belum menciptakan dunia, kita sudah diciptakan Pak. Apanya yang ciptakan ini? Nama kita, ya, hidup mati kita, umur kita, jodoh kita, itu sudah Allah tentukan. Ya, sudah Allah tentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan qadar adalah bentuk dari ketentuan dan keputusan Allah. Qada dan qadar ini kita sering nyebutnya namanya takdir. Qada dan qadar itu kita sering nyebutnya takdir. Takdir terbagi dua Pak. Ada takdir mubram dan juga takdir mu'allaq. Ini ya. Takdir terbagi dua, ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram itu apa? Takdir mubram itu secara singkatnya Pak, penjelasannya adalah bahwa segala sesuatu yang tidak bisa dirubah. Ini ya. Jadi arti singkat dari takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Contoh ya, kematian dan kelahiran. Kalau Allah sudah menakdirkan dia mati, mati. Kalau Allah sudah menakdirkan dia selamat, selamat. Apalagi kelahiran ya. Lahirnya bayi laki-laki dan bayi perempuan itu sudah pasti ya, itu namanya takdir. Disebut dengan takdir mubram. Tidak akan bisa dirubah sampai kapanpun juga. Itu namanya takdir mubram. Kalau takdir mu'allaq, pengertian singkatnya itu adalah takdir yang masih bisa dirubah. Contoh, Bapak pengen punya rumah, datang ke sini, ya, ya enggak, ya Pak ya. Di sana di Jakarta mungkin ngontrak, pengen punya rumah tuh di Timaha, datang ke Timaha, datang kemari tuh, ya enggak, ngasih DP, ya kan Pak ya, tanda tangan kan ya, serah terima kunci, dapat kita punya rumah Pak. Itu namanya takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Bapak pengen punya motor, beli motor ya. Pengen punya duit, kerja. Pengen jadi orang yang pandai, belajar. Itu namanya takdir mu'allaq, takdir yang masih bisa dirubah. Kita Pak selamanya nggak akan punya rumah kalau kita kagak mau merubah diri sendiri. Kita selamanya nggak akan punya rumah, ngontrak terus kalau kita ini nggak mau berusaha. Bapak ini kan hasil daripada takdir mu'allaq, gitu. Takdir yang bisa dirubah. Kok sekarang punya rumah sih? Ya iya dong, orang saya ke Timaha, saya sedang beli rumah, gitu. Itu namanya ada perubahan, bisa dirubah.
Jangan selamanya kita ini terus aja ngontrak. Ya, ini namanya ngontrak menguntungkan, Pak. Ya, kita tiap bulan bayar nggak nih angsuran? Bayar angsuran, tapi kalau sudah selesai jadi hak milik kan? Nah, itu namanya takdir mualaf. Ya, kalau takdir mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah. Ya, itu adalah penjelasan tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Ya, yaitu ada 6. Yang pertama adalah antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu ya. Jadi kita itu, Pak, ya, kalau kita ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya. Mal ihsan, apa itu ihsan? Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Jadi yang namanya iman itu kita ini harus bertakwa kepada Allah. Jadi yang namanya takwa itu adalah kita ini menyembah Allah, sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kita itu melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, ya sesungguhnya Allah yang melihat kita. Jadi kita itu sholat bukan karena orang tua, bukan karena mertua, bukan karena jabatan kita, bukan karena pengen dihormatin, bukan karena pengen dibilang orang yang abid, ahli ibadah, tapi semata-mata karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, dalam makna daripada ihsan. Anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah yang melihat kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin ini adalah sekelumit tentang Safinatun Najah, ya, yaitu perahu keselamatan. Artinya perahu keselamatan seorang hamba mempelajari tentang kewajiban kepada Tuhannya. Ya. Jadi yang saya bilang di depan, kita itu, Pak, tidak akan mengenal Allah kalau kita tidak mempunyai iman. Ya. Padahal sudah jelas, ya, bahwa Allah itu ahad, kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya anak dan juga tidak menciptakan anak. Gitu ya. Gitu. Nah, makanya dengan iman itulah kita ini, ya kan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk selalu meningkatkan keimanan kita. Kalau kita ini sudah beriman kepada Allah, tingkatkan iman kita. Minimal kita pertahankan. Jangan sampai hanya karena sedikit permasalahan iman kita berkurang. Memang wajar, manusiawi, ya, al-imanu yazid wa yanqus. Manusiawi itu kalau iman itu kadang nambah, kadang turun, manusiawi. Ya. Kalau lagi dia itu banyak harta, mungkin dia bisa beriman. Tapi juga mungkin sedikit kemungkinan dia juga bisa turun imannya. Itu ya. Karena kita enak, Pak. Kalau sudah punya duit baru kita pengen sedekah. Kita kalau udah ada duitnya, kita pengen santunan yatim. Tapi ketika uang sudah ada, lain lagi ucapannya, itu kan ya. Itu adalah kita semuanya, Pak, ya. Hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin sampai di sini pembahasan kita sampai dengan bab Islam dan juga bab iman, ya. Insya Allah kita di bulan depan akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab Safinatun Najah, yaitu kita bahas nanti tentang alamatul bulugh, ya. Alamatul bulugh, apa itu bulugh? Artinya tanda-tanda baligh. Nah ini, Pak, ya, yang harus kita ketahui, terutama bagi kita semuanya yang punya anak perempuan.
yang punya anak laki-laki, terutama adalah anak perempuan. Ya. Alamatul bulugh, tanda-tanda balik. Tanda balik bagi perempuan itu apa sih? Tanda balik bagi laki-laki itu apa sih? Mungkin kalau kita nih yang laki-laki sudah merasakan dulu, ya enggak? Pernah ngerasain yang namanya mimpi basah. Kok pagi-pagi di tanah basah semua, ada apa nih gitu kan? Nah, itu namanya tanda alamatul bulugh, tanda-tanda balik. Ya. Bagi perempuan itu apa? Ya kan? Tanda-tanda baliknya itu, ya mungkin bagi perempuan ya ada perubahan dalam bentuk fisiknya. Sudah mulai yang namanya head menstruasi, itu bagi perempuan. Dan ini juga untuk kaum ibu harus tahu, gitu ya. Kaum ibu harus tahu tanda balik bagi anaknya itu apa, itu harus tahu kaum ibu. Jangan sampai nanti ketika anak perempuan itu sudah mulai dia itu masuk usia balik, ya kan, usia head menstruasi, orang tuanya nggak paham, gitu. Lalu apa sih yang dilakukan setelah dia selesai head? Mandi wajib, mandi junub gitu ya. Dan juga darah itu macam-macam Pak, darah head. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam. Kalau merah biasanya itu ada angkanya ya Bapak Bendahara. Maksudnya kalau yang merah itu ada angkanya. Iya Bang, bener Bang. Ada yang warna merah darahnya Pak, ada yang warna hitam kecoklatan, ada yang merah ke kuning-kuningan, itu warna darah head. Ya, nah itu pun kita ini wajib tahu Pak. Ya, jadi sebagai orang tua, kita juga wajib tahu, gitu kan? Bagi anak laki-laki, ini kok anak laki-laki tumben banget, ya. Biasanya ini dia nih kalau siang-siang ini udah keluar main, ini kok nggak keluar-keluar. Dikit-dikit di depan kaca mulu nih anak laki, ngaca lagi. Ini kenapa nih? Itu juga orang tua wajib tahu tentang alamatul bulugh, tanda-tanda balik kepada anaknya. Ya. Nah ini insya Allah ya bulan depan kita akan bahas tentang alamatul bulugh, itu tanda-tanda balik kepada anak-anak kita semuanya. Ya. Mungkin ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan. Kalau mau ditutup juga nggak apa-apa, baca doa dulu, nanti kita baru buka pertanyaan biar lebih santai aja. Terserah saya mah bagaimana jamaah aja. Mana bapak-bapak ada yang mau bertanya? Babe. Iya yang muda dulu Be, yang muda dulu. Kemarin pertanyaannya banyak Be. Kira-kira juga haji. Hadirin sekalian yang saya hormati, Itulah tadi sekian ya dari saya pembahasan kita tentang kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil keberkahan dari kitab Safinatun Najah ini. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nazilil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi al 'aliyyil 'azim. Allahumma ya ghani ya Hamid ya Mubi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa ta'atika an ma'syiatika bifadlika amman siwak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma arzuqna ziyaratan baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa kulli 'am bi hasanil hal. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabawna shighara wa li jami'il المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.